Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Kali ini saya tuh lagi ngeliat-ngeliat waktu dulu itu kan terjadi perseteruan yang sangat heboh antara Baim Wong dan Nikita Mirzani. Jadi ngomong-ngomong Baim Wong ini salah satu yang sering muncul YouTube-nya, dan dulu saya penonton, hampir tiap hari nonton konten-kontennya Baim dari awal-awal dia nge-YouTube sampai dia berhasil. Dan dulu kan daya tariknya tuh karena dia menikah terus punya anak Yano, itu dulu saya hampir tuh di hari-hari saya nonton, dan banyak hal inspirasi yang saya dapat gitu. Dan saya pernah juga mengirimkan produk saya, yaitu untuk dikirim ke tempat kantornya. Dan terakhir kemarin dia tiba-tiba order ke kami, dan ya sudah akhirnya beli itu. Dulu sempat loh saya DM saya pengen, saya mimpi awal-awal saya jualan tuh biar dipromoin segala macam, tapi ya ternyata nggak kena. Tapi caranya Allah berbeda, dia malah entah gimana ceritanya bisa beli ke Xiaomi Wondes gitu teman-teman. Dan today hari ini saya ngeliat ini loh, apa namanya, Baim sampai minder lihat berangkasnya kita bisa. Jadi kemarin saya kalau nggak lihat video sebelumnya, si Baim ini terlibat pembuatan film dengan kita Mirzani, film apa gitu, dan akhirnya mereka baikan, bahkan sampai ini ke rumahnya sini. Kita coba kita lihat sebentar. Sampai dia sekarang sudah ke rumahnya Nikita, ini ketemu anaknya ya. Nah, ini bagi saya suatu hal yang uh, bagus lah daripada bermusuhan segala macam ya. Emang sifatnya Nikita Mirzani kan emang dia berangasan, apa namanya, asal jeplak segala macam. Tapi satu sisi saya dengar dia tuh sholat tahajud, sholatnya juga rutin, sholat ibadah, sholat lima waktunya gitu. Dan ternyata dia tuh lulusan gontor. Dibalik dia kebiadabannya, dibalik dia kegilaan yang melanggar syariat, tapi satu sisi itu ya moga-moga aja terbaik lah. Kita kan nggak tahu hati orang gitu. Selalu ngelihat dari kacamata positif dan diambil yang baik-baiknya aja. Kalau yang buruk ya buang, kalau saya bagi saya. Tetapi ya entah kenapa mereka berdua akhirnya bisa baik lagi, ya, bagus juga ya, dan akhirnya masuk trending nih guys ya. Yang nonton 700-an, bahkan yang ada seri berikutnya ada berapa juta gitu malah. Ini di Pak Emo lagi di rumahnya masih tuh, dia katanya di filmnya ini, sini kita jadi ngomong bahwa dia tuh sholat tahajud tiap malam untuk filmnya. Coba kalau kita ke bawah berita yang pada umumnya ya pasti wah gila nih bocah kagak beres, apalagi dia kata-katanya ngatain Habib Rizik segala macam, seorang Habib. Saya tidak berbicara masalah politik, tapi ini yang menurut saya lurus lah agamanya ini gitu. Cuman dia aja penyampaiannya yang keras gitu. Walaupun tidak semua yang mengikuti beliau juga bagus. Misalkan ya apa ada pasti ada kelebihan, tapi ya intinya adalah dia mengatain, wah tukang apa ya, tukang jualan minyak atau apalah gitu. Ya pokoknya huru hara lah kayaknya. Tapi ternyata di satu sisi dia ini justru katanya yang baik-baik itu udah nggak sampein. Misalkan dia sedekah kemana, yang sekolah mana lah segala macam. Dan ini ternyata dia jangan ngomong sama Baim bahwa dia tuh sholat tahajud. Dan di sini yang saya perhatikan adalah bagaimana Allah tetap memberikan karunia terbaiknya kepada siapapun, apalagi orang yang ya bermohon gitu loh. Nggak peduli lu siapa, pada kita bermohon sebelum memohon ya Allah berikan aja. Itulah maha keadilan Tuhan ya gitu. Dan moga-moga aja ya kita lihat kebaikan lah. Kita belajar, selalu ada pembelajaran bagi saya untuk hal-hal yang kita dari orang-orang lain gitu teman-teman ya. Ya ini shit. Tuh ini pertama-tama kesut ya tuh. Yang tadinya musuhan, yang tadinya berantem gitu. Terus tiba-tiba berpelukan. Dan kalau yang saya dengerin juga sini katanya, kenapa bocahnya jadi berandalan begitu ya, dia itu udah yatim apa gimana dari kecil. Jadi ibaratnya dia tuh memimpikan sosok lelaki yang bisa mengayomi, dan nggak tahu berapa kali dia nikah segala macam, terus hubungan bebas lah siapa dengan siapa aja. Itu sebenarnya kan untuk mendapatkan uh, perhatian sebenarnya gitu ya.
Ya teman-teman yang udah jadi orang tua, jadi punya anak, jadi kalau punya anak cewek juga kudu bahkan Rasulullah itu mencontohkan bagaimana kita selalu ngelus kepala anak-anak kita gitu. Jangan sampai kita nggak elus, mereka tuh butuh kasih sayang. Jangan sampai terjadi seperti ini, yang mengelus justru lelaki lain. Kalau lelaki lainnya bener masih mendingan, kalau lelaki lainnya yang cuma memanfaatkan, yang cuma malah merusak, wah ini kan sangat-sangat melanggar syariat. Kalau memang dia untuk kasih sayang, untuk itu ya sunatullah. Cuman kalau udah melanggar kayak gitu kan, justru kita sebagai orang tua jangan sepelekan mengelus kepala anak-anak kita. Bahkan kalau kita ketemu anak-anak yatim, itu yang kita disarankan adalah mengelus kepala-kepala mereka. Bukan justru mereka suruh salim mencium tangan kita, bukan itu. Tapi yang disarankan oleh Rasulullah justru kita sebagai uh, orang yang peduli segala macam itu mengelus kepala mereka. Karena kita kalau dielus kepala kita, karena kepala kita itu kan isinya otak ya bro. Mungkin saraf-sarafnya atau gimana, mungkin ya efek. Coba searching aja dah. Efek anak dielus kepalanya ala Rasul. Nah, misalkan keberkahan ya. Ini coba kita kumparan, kalau kumparan bagus nggak nih tulisannya apa? Efeknya kebaikan, kalian sebenarnya rambut yang diusap, mengangkat derajat, menggunakan kerasnya. Nah ini loh, jadi anak-anak yang sedih menurut saya sih yang lebih sangat-sangat relevan banget. Jika tadi kan pasti kalau melakukan suatu kebaikan pasti akan kebaikan yang dapat ya. Selagi mengadu pada berilah makanan dan usap kepala anak yatim. Nah, oh, mengabulkan hajat. Tuh, sayangilah kalau kita punya hajat. Nah, ini juga jadi apa ke saya? Oh, saya tuh hajatnya kan saya pengen segera melunasi hutang-hutang saya gitu ya. Sayangilah anak yatim dan usaplah kepalanya. Insya Allah dari sini jadi dapat pelajaran bahwa ya nanti saya coba belajar pengingat ya. Ternyata bisa loh. Apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berilah ia makan dan makan. Dari makananmu, maka hatimu akan lembut dan hajatmu terkabul. Wah, crazy nih guys. Crazy nih guys. Hari-hari gini aja, insya Allah hajatnya terkabul. Ini hadis ya. Kembali ke sini lagi, kembali ke Mbak Imbung tadi ya. Ya moga mereka semakin baik, semakin menjadikan contoh ke kita-kita yang gue. Nah, di balik kegilaan kekorannya dia itu koleksi jam-jam, nggak tahu jam apa namanya yang disebutkan harganya berapa sih? Jam apaan sih? Kayaknya katanya dia beli bukan untuk pamer tapi untuk investasi ya. Gini, mahal nih bro, kita nggak mau pinjam. Kalau gua mah jam buat investasi aja. Tuh. Ya, teman-teman, ini kita belajar juga bahwa beli barang-barang mewah, beli apa itu ya sebenarnya ini yang benar. Bukan untuk pamer-pamer untuk apa, tapi untuk investasi. Investasi itu apa? Karena barang-barang kayak gini semakin hari semakin mahal harganya, semakin lama hidupnya semakin mahal. Nah, teman-teman kayak gini. Jadi kita-kita yang pengen misalkan penghasilannya lebih, hasilnya luar biasa, ya kita contoh kayak gini misalkan. Investasi itu akan menghasilkan, misalkan kita beli something nanti akan naik harganya bla 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 bla. Dan karena waktu itu sangat cepat teman-teman, saya merasakan bahwa saya baru mulai belajar usaha itu benar-benar terjun itu tahun 1997 ya. Bukan 2017. Nah, ternyata tiba-tiba sekarang udah 2023. Ya, saya ada perkembangan segala macam. Cuman ternyata ya, kok waktu cepat banget ya. Perasaan saya belum bisa ngapa-ngapain. Andaikan di 2017 saya punya emas 1 kilo, sekarang dijual udah berapa gitu. Harga emas 2017 1 kg berapa? Coba ada nggak? 42 juta. Ini ada nih. Ini 1 kilogram 42 juta. Harga emas 2023 tadi 43 juta ya. 43 juta lah gitu ya. Ini kan kalau dibuletin 43 juta.
2023 berapa guys, coba kita tunggu. Ini ngomongin masalah investasi, kalau kita runut lagi dari contohnya sini kita Mirzani yang jam tangan merah, kalau kita emas aja 1 miliar teman-teman, yang bener aja, yang bener aja, yang bener aja guys. 1 miliar dari 40 juta jadi 1 miliar. Wow, wow. Kalau kita hitung berapa tadi? Di berapa nama? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2023 dikurangi 2023 dikurangi 2017. 6 tahun loh, Bro. Masa 1 miliar bener nggak sih? Ah, yang bener nih. Masya Allah. Tuh. Kita ininya kasih 2017. Yang bener lah. Ini kok saya masih source-nya belum yakin. Oh enggak nih, 500. Berarti 400-an juta nih. Bener nih. Enggak 40 juta, 200-an juta. Aduh, mana sih kok nggak kelihatan ya? Harga emas antam 1 kg 2017. Ya misalkan ini dikalikan 2 lah, ini kan udah berarti 600-an 275 800 kali 2 551 juta. 551 juta ini dalilnya yang bener ya, ternyata bukan 4 juta, 550 juta. Sedangkan sekarang 1 miliar, kenaikannya 552 lah, 10 1027 665 dikurangi 558, jadi ada kenaikan tuh 467 juta, 469 juta. Jadi selama 6 tahun, apabila aku punya emas 1 kilogram, aku tuh bisa mendapatkan 490 juta. Ya bisa-bisa nih, hitunglah kalau pajak segala macam dapat 400 juta. Jadi modal hampir 600 juta, bisa dapat 400-an juta. Selama 6 tahun. Crazy nggak? Lu nabung, lu ini nggak bisa dapat segitu, guys. Jadi ternyata kalau kita punya emas, misalkan nih kita punya sekilo aja, ditunggu sampai ya 10 tahun gitu kan, tabungan long term, kita mimpi punya mobil udah nabung aja emas, bisa ternyata bisa kayak gini. Nah teman-teman, nah, ini kita belajar dari ini kita Mirzani. Iya, maaf Im, kalau nggak ada duit ya gue jual, tapi jangan sampai nanti bilang. Nah ini kan kalau nggak ada dijual cadangan. Nah teman-teman, saya juga belajar lagi, pengingat diri saya untuk belajar ini ya, investasi, dan ini ya moga-moga aja hubungan mereka berdua makin oke, makin bagus ya, si Mr. Baim dan Nikita juga makin oke gitu ya. Teman-teman, itu sekian dulu, udah kepanjangan. See you, moga-moga video ini menjadi pembelajaran buat kita untuk terus belajar dari orang-orang siapapun itu. Kalau ada kebaikan kita ambil, kalau buruk kita buang. Ternyata dari dia bisa belajar tentang investasi, dari ini intinya kita kebaikan kita ambil dari siapapun itu. Oke, terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.